Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah. Saya dari jurusan Psikologi Islam tahun 2020 Lokal 20B. Fakultas Usuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Saya di sini akan menjelaskan tentang EYD atau yang disebut dengan ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972 hingga 2015. Ejaan ini menggantikan ejaan Republik atau ejaan Sewandi. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari kita lihat video berikutnya. EYD atau ejaan yang disempurnakan. Mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Bapak Rahmat Rizkiansa, SPD, SHP, MPD, MAP. Disusun oleh saya sendiri, yaitu Nur Hikmah, NIM 200103040306. Materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pengertian EYD atau ejaan yang disempurnakan. 2. Pemakaian dan penulisan huruf. 3. Penulisan kata. 4. Penulisan unsur serapan. 5. Pemakaian tanda baca dan 6. Penulisan angka dan lambang. Yang pertama, pengertian EYD. Ejaan adalah keseluruhan peraturan tentang perlambangan bunyi, ujaran, dan hubungan antara lambang-lambang itu. Secara garis besar, ejaan berkaitan dengan pemakaian dan penulisan huruf, penulisan kata depan, dan pemakaian tanda baca. EYD atau ejaan yang disempurnakan adalah kaidah atau aturan berbahasa, baik lisan maupun tulisan, yang harus digunakan oleh setiap pemakai bahasa. 2. Pemakaian dan penulisan huruf. Huruf abjad. Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf. Huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, E, O, dan U. Huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Huruf difton. Dalam bahasa Indonesia ada 4 difton yang melambangkan dengan AI, AU, EI, dan OI. Gabungan huruf konsonan dalam bahasa Indonesia. Terdapat gabungan huruf konsonan yang berupa KH, NG, NY, dan SY. Huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menuliskan judul, buku, nama majalah, dan nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk daftar pustaka. Huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegakkan bagian tulisan yang ditulis miring. 3. Penulisan kata. 1. Kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. 2. Kata turunan. A. Imbuhan awalan sisipan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya dan imbuhan dikaitkan dengan tanda hubung jika imbuhan tersebut ditambahkan pada bentuk singkatan atau kata dasar yang bukan bahasa Indonesia. B. Jika bentuk dasarnya berupa gabungan kata, awalan atau akhiran dituliskan serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulunya. C. Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran unsur gabungan kata itu kemudian ditulis secara serangkai. D. Jika salah satu unsur gabungan hanya dipakai dalam kombinasi gabungan kata itu jika ditulis serangkai. E. Bentuk-bentuk terikat dari bahasa asing yang diserapkan ke dalam bahasa Indonesia seperti pro, kontra, dan anti dapat digunakan sebagai bentuk dasar. F. Kata tak sebagai unsur gabungan dalam peristilahan ditulis serangkai dengan bentuk dasar yang mengikutinya tetapi dituliskan terpisah jika kata tersebut diikuti oleh bentuk berimbuhan. 3. Bentuk ulang. A. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. B. Awalan dan akhiran ditulis secara serangkai dengan bentuk ulang. 4. Gabungan kata. A. Unsur-unsur gabungan kata yang lazim
disebut kata majemuk ditulis secara terpisah. B. Gabungan kata yang dapat menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan menambahkan tanda hubung di antara unsur-unsur sebagai penegasan bertalian unsur yang bersangkutan. C. Gabungan kata yang dirasakan sudah padu benar dituliskan secara serangkai. 5. Suku kata. A. Pemanggalan kata pada kata dasar. Pemanggalan kata tidak boleh menyebabkan munculnya huruf vokal di awal atau di akhir baris. Pemanggalan kata dengan awalan, akhiran, atau partikel dilakukan di antara bentuk dasar dan imbuhan atau artikel itu. 6. Kata depan, di, ke, dan dari. Kata depan, di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata, seperti kepada, dari. 7. Partikel. A. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. B. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Partikel per yang berarti demi, tiap, dan mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. 8. Singkatan dan akronim. A. Singkatan ialah bentuk singkat yang terdiri atas satu huruf atau lebih. B. Akronim ialah singkatan dari dua kata atau lebih yang diperlakukan sebagai sebuah kata. 9. Angka dan bilangan. Bilangan dapat juga dinyatakan dengan angka atau kata. Angka dipakai sebagai lambang, bilangan, atau nomor. Di dalam tulisan sering digunakan angka Arab atau angka Romawi. 10. Kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. 11. Kata si dan sang. Kata si dan sang harus ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. 4. Penulisan unsur serapan. Seiring dengan perubahan zaman, secara tidak langsung bahasa juga mengalami perkembangan. Dalam konteks ini, bahasa Indonesia juga menyerap unsur dari beragam bahasa, baik dalam bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun bahasa asing seperti bahasa Inggris, Arab, Sanskerta, Cina, Portugis, dan Belanda. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, unsur asing yang penulisannya serta pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan itu adalah sebagai berikut. A. Bunyi pendek atau bunyi panjang menjadi A bukan O. Ain Arab pada awal suku kata menjadi A, I, U. Ain Arab di akhir suku kata menjadi K. A Belanda menjadi A. AE tetap AE jika tidak bervariasi dengan E. AE jika bervariasi dengan E menjadi E. AU tetap AU. C di depan A, U, O dan konsonan menjadi K. C di depan E, I, O, E dan Y menjadi S. CC di depan OU dan konsonan menjadi K. CC di depan E dan I menjadi KS. CCH dan CH di depan AO dan konsonan menjadi K. X pada awal kata tetap X. X pada posisi lain menjadi KS. CH yang awalnya 1 atau SY menjadi S. C Sanskerta menjadi S. AD Arab menjadi D. E tetap E. AE tetap AE. EE Belanda menjadi E. EI tetap EI. EO tetap EO. EU tetap EU. FA Arab menjadi F. F tetap F. GH menjadi G. Goin Arab menjadi G. Ain Arab menjadi H. XC di depan E dan I menjadi KS. XC di depan AO, U dan konsonan menjadi KSK. Y tetap Y jika lafalnya Y.
Hamzah Arab yang diikuti oleh vokal menjadi a, i, u. I Arab berbunyi pendek atau bunyi panjang menjadi i pada awal suku kata di depan vokal tetap i. Belanda menjadi i jika lafalnya i. Tetap ie jika lafalnya bukan i. Ng tetap ng. Oi Yunani menjadi e. Belanda menjadi o. Inggris menjadi u. Vokal ganda tetap ou menjadi u jika lafalnya u. PH menjadi F. PS tetap PS. PT tetap PT. Ki menjadi K. KAF Arab menjadi K. RH menjadi R. SCH di depan vokal menjadi SK. TD di depan I menjadi S jika lafalnya S. A Arab menjadi T. TA menjadi T. TU tetap U. Arab bunyi pendek atau bunyi panjang menjadi U. UA tetap UA. UE tetap UE. UI tetap UI. UO tetap UO. UU menjadi U. V tetap V. Wow Arab tetap W. Wow Arab baik satu maupun dua konsonan yang didahului U dihilangkan. Au difton Arab menjadi au termasuk yang diikuti konsonan. 5. Pemakaian tanda baca. Tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, tanda penyingkat atau apostrom. 6. Penulisan angka dan bilangan. A. Penulisan lambang bilangan tingkat. B. Lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika beberapa lambang bilangan digunakan secara beruntun, seperti dalam perincian dan pemaparan. C. Lambang bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. D. Angka digunakan untuk menyatakan ukuran, berat, luas, dan isi, satuan waktu, nilai uang, dan kuantitas. Angka lazim dipakai untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar pada alamat. F. Angka digunakan untuk menomori bagian karangan dan ayat kitab suci. G. Penulisan lambang bilangan dengan huruf. H. Penulisan lambang bilangan yang mendapat akhiran. I. Angka yang menunjukkan bilangan utuh yang besar dapat dieja sebagiannya supaya lebih mudah dibaca. J. Bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks kecuali di dalam dokumen resmi seperti akta dan kwitansi. K. Jika bilangan dengan angka dan huruf penulisannya harus tepat. Mohon maaf bila ada tulisan atau kata yang tidak sesuai atau ada yang salah. Jika ada tutur kata yang tidak baik, mohon dimaafkan. Terima kasih.